Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat beraktivitas seperti mana biasanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema peran generasi muda dalam merawat budaya dan keimanan. Tema ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Kita hidup di era modern di mana perkembangan teknologi sangat cepat. Hampir setiap hari kita melihat tren di media sosial, gaya hidup baru, dan budaya luar yang masuk dengan mudah ke kehidupan kita. Anak muda sekarang lebih sering memegang handphone daripada berbicara dengan keluarga. Banyak yang lebih hafal lagu viral dibanding hafalan surat pendek. Bahkan terkadang ada yang merasa malu menggunakan budaya daerah sendiri karena dianggap kuno. Padahal sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengambil hal baik dari perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan keimanan kita. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang penuh rahmat dan sangat menghargai budaya selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dakwahnya Rasulullah SAW tidak langsung menghapus seluruh budaya masyarakat Arab. Beliau memperbaiki budaya yang buruk dan mempertahankan budaya yang baik. Karena itu, budaya lokal sebenarnya bisa menjadi jalan untuk memperkuat persaudaraan dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan keberagaman budaya dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan bukan untuk dipermusuhkan, tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Indonesia memiliki banyak budaya yang baik dan selaras dengan ajaran Islam. Contohnya, budaya gotong royong, menghormati orang tua, masyarakat, ramah kepada tamu, dan saling membantu ketika ada tetangga yang kesusahan. Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, budaya kerja bakti bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan nilai yang baik. Contohnya, budaya menghormati orang yang lebih tua. Di Indonesia, anak muda biasanya menundukkan badan ketika melewati orang tua atau berbicara dengan sopan. Itu adalah budaya yang baik. Dan ternyata Islam juga mengajarkan hal yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tantangan generasi muda saat ini sangat besar. Banyak anak muda yang kehilangan jati diri karena terlalu mengikuti tren tanpa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, lebih bangga menggunakan budaya luar daripada budaya sendiri, lebih suka nongkrong sampai lupa waktu, sibuk membuat konten media sosial tetapi lupa membantu orang tua, mudah menghina atau membuli orang lain di internet, menganggap agama hanya penting saat sedang ada masalah. Padahal masa muda adalah masa yang sangat berharga. Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Masa muda jangan dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Anak muda harus menjadi generasi yang aktif, kreatif, tetapi tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga keimanan tengah perkembangan zaman. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan Allah. Walaupun sibuk sekolah, kuliah, organisasi, atau pekerjaan, jangan meninggalkan sholat dan ibadah. Karena sholat adalah pondasi kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar."
Cara yang kedua, bijak menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi sumber pahala atau malah sumber dosa. Kalau digunakan untuk menyebarkan ilmu, motivasi dan kebaikan, maka itu menjadi amal baik. Tetapi kalau digunakan untuk menghina, menyebar fitnah, atau konten negatif, maka itu bisa menjadi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara yang ketiga, menjaga budaya yang baik. Generasi muda jangan malu memakai budaya sendiri selain tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya menggunakan bahasa daerah dengan sopan, ikut kegiatan adat yang positif, menghidupkan tradisi pengajian, menghormati tamu dan tetangga. Karena budaya yang baik bisa menjadi sarana dakwah dan mempererat persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah, anak muda juga harus menjadi agen harmoni di masyarakat. Jangan mudah membenci orang yang berbeda suku, budaya, atau pendapat. Islam mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Bahkan kepada non-muslim pun kita diajarkan untuk berlaku baik dan adil. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengejek budaya daerah lain, menghargai perbedaan kebiasaan, membantu tetangga tanpa melihat latar belakang. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya, generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga budaya dan keimanan. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kehilangan akhlak dan identitas diri. Budaya yang baik harus dijaga karena bisa menjadi jalan mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai keislaman. Sementara keimanan harus terus dijaga agar kita tidak mudah terbawa arus pergaulan yang negatif. Mari menjadi generasi muda yang dekat dengan Allah, bangga dengan budaya sendiri, santun dalam pergaulan, bijak menggunakan teknologi, dan mampu membawa kedamaian di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, membimbing langkah kita, dan menjadikan kita generasi yang bermanfaat bagi agama. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah saya pada hari ini. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.